Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Ducut Diana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, hari ini kita bakalan berbincang-bincang seru dengan bintang tamu spesial. Oke, bintang tamu ya. Bintang tamu spesial yang akan memberikan informasi dan motivasi untuk kita semua. Nah, di sini ada Bang Muhammad Ridho. Hai Bang, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Icut. Pagi, waduh ditanyain selamat pagi. Oke, beliau merupakan Regional Manager Hub 2 Gerakan Nasional 1000 Startup Digital nih. Untuk Hub 2 itu ada di wilayah Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu ya Mas Ridho ya. Mungkin Sobat Diskominfo pengen kenalan nih gitu. Sama Mas Ridho dulu, mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Kalau tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Icut, kalau di sini saya selaku Regional Manager untuk Hub 2 untuk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Jadi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini merupakan program nasional dari Kementerian Kominfo RI. Gitu Mbak. Langsung dari Kominfo RI ya. Nah, untuk startup sendiri nih, mungkin Sobat Kominfo Riau ini masih awam dengan kata-kata startup. Mungkin Mas Ridho bisa, Mas Ridho, Bang Ridho tadi ya. Okay. Udah suka-suka Icut aja deh gitu ya. Mungkin bisa jelaskan ke sobat-sobat Kominfo ini apa sih startup itu gitu. Oke, baik. Jadi startup digital ini merupakan perusahaan rintisan, Mbak Icut. Jadi bisa dari sebuah ide dari seseorang atau beberapa orang yang akhirnya mereka bertemu, berjumpa dan memiliki satu visi dan misi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini kerennya. Jadi startup itu sangat berbeda, terutama startup digital berbeda dengan UKM sendiri. Benar. Jadi kalau UKM itu kita fokusnya lebih kepada bisnis. Nah, kalau startup digital tadi itu lebih kepada menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Bisa kita ada ide gitu mau buat bisnis juga, ya masuknya ke bisnis juga ya. Bener. Cuman kita ada penyelesaian permasalahannya di sana dan langsung dibantu gitu ya. Yes. Ya, dibimbing, dibantu. Jadi buat sobat ya, apalagi anak-anak muda nih ya, kita tuh harus tahu nih startup ini tuh apa gitu kan. Apakah cocok nih buat kita yang muda-muda? Sangat cocok, benar ya Mas? Benar banget. Nah, mungkin bisa diberi juga informasi kepada sobat, startup ini terlahirnya kapan sih gitu? Udah berapa lama sih di Indonesia gitu? Oke, kalau untuk startupnya sendiri Mbak Icut itu dari tahun 2014-2015. Itu kan udah mulai, mungkin baru merayap lah. Udah mulai booming, terutama yang waktu ada diawali dengan Gojek. Tit gitu. Ya, benar. Gotit, benar. Dan situlah baru masyarakat paham tahu apa sih itu startup digital. Iya, benar. Yang taunya dulunya mungkin hanya perusahaan-perusahaan kecil, tetapi kok bisa langsung booming. Karena Gojek online ya. Benar, Gojek online. Dan itu pun juga didukung oleh infrastruktur di Indonesia. Iya. Nah, untuk Gojek online atau marketplace yang lain itu di Indonesia langsung booming, duar gitu. Ya kan? Oke, itu. Jadi startup ini tuh udah terlahirnya udah lama, guys. 2000-an udah ada sebenarnya. Cuman boomingnya itu waktu di saat-saat yang memang startup ini yang berkarya itu anak muda. Betul. Dan mempermudahkan kita, apalagi zaman itu lagi zaman-zaman digital, ya Mas Ridho ya. Nah, untuk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital itu apa sih? Oke, baik. Jadi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini merupakan program kembali tadi ke Kementerian Kominfo RI, yang mana pembinaan, pendampingan kepada para calon entrepreneur, kepada para founder startup digital, khususnya yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi fokusnya kita adalah untuk menciptakan talenta digital yang berkualitas, dan juga kita nantinya akan mendorong terciptanya ekosistem startup digital yang kolaboratif dan inklusif pastinya. Oke, 1000 gerakan nasional 1000 startup digital nih seluruh Indonesia. Jadi buat sobat-sobat nih yang mungkin berpikiran startup itu hanya ada di Jawa, kita harus ke Jawa dulu dengan modal yang segini gitu kan, buat pusing. Sekarang udah tenang aja, di daerah-daerah udah dilempar-lempar nih 1000 gerakan untuk seluruh
pulau-pulau di Indonesia ya Mas Rido ya. Nah juga Bapak Presiden kita ya yang pertama yang tahun berapa itu Mas? Benar, jadi di tahun 2016 Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo menginisiasi program ini. Karena pada saat itu beliau dan rombongan berkunjung ke Silicon Valley di Amerika. Langsung berjumpa dengan Mark Zuckerberg. Mengobrol, mencari solusi, mencari sebuah gerakan. Akhirnya terciptalah Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang terus berjalan tiap tahun di seluruh kota provinsi di Indonesia hingga tahun ini. Hingga tahun ini berarti dari 2016 sampai sekarang. Betul, gitu. Jadi kita nggak boleh tutup mata itu apa startup yang katanya emang harus ke Pulau Jawa nggak boleh ya. Ini apalagi khususnya untuk di Riau nih sudah hadir ya, sudah hadir dan sudah melakukan roadshow juga katanya. Benar. Jadi aja. Kalau di tahun ini itu kita awali kemarin di tanggal 7 Mei itu di Politeknik Caltech Riau. Kita roadshow-nya offline. Ya hadir alhamdulillah itu sudah melebihi 1000 peserta. Ramai. Benar banget. Selanjutnya kita udah adakan di Politeknik Kampar itu di tanggal 13 Mei. Dilanjutkan di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah itu alhamdulillah penerimaan, keikutsertaan, antusiasme dari para mahasiswa dan juga masyarakat kita terbuka untuk umum itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Untuk menerima apa sih itu startup digital? Apa itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital? Memang harus itu. Benar. Karena gimana ya bilangnya dengan kita sekarang itu yang memang harus serba-serbi digital. Jadi kita memang nggak boleh menutup mata untuk hal ini gitu. Karena ini peluang juga ya buat teman-teman sobat yang lain. Nah kalau untuk membangun startup nih Mas Rido, itu tuh apa-apa aja sih gitu? Harus apa gitu? Baik, yang pasti Mbak Icut yang pertama itu harus memiliki ide. Itu benar, ide itu harus ada inovasi. Selanjutnya apabila teman-teman sudah ada memiliki ide, inovasi, selanjutnya pasti harus mengumpulkan massa. Artinya membentuk sebuah tim. Yang mana tim ini harus kita brainstorming. Kita satukan visi dan misinya. Karena susah nih mengumpulkan SDM. Itu yang paling PR utama. Karena apabila sudah punya ide, dikerjakan sendiri, pasti akan kerepotan. Artinya maka dikumpulkanlah para calon founder, di brainstorming lagi, satukan visi dan misi. Dan pastinya jangan lupa permodalan. Modal itu paling penting. Ide udah ada, tim udah ada, modal yang nggak ada. Karena kebanyakan juga startup itu usianya nggak lama-lama ya. Mas Rido. Nah itu Mas Rido bisa nggak kasih tips untuk sobat Kominfo tuh, kalau bisa mereka ada startup, cuman mereka yang bingung untuk mengembangkannya gitu. Betul. Bisa nggak dikasih? Jadi yang pertama pastinya teman-teman yang sudah memiliki ide, kita sebut namanya founder. Kalau misalkan nanti sudah dikumpulkan nih teman-teman, mungkin bisa teman satu kampus, satu tetangga lah, satu RT RW. Guys, gue punya ide nih. Ada permasalahan di lingkungan kita. Mungkin gue butuh jahit, tapi di lingkungan kita nggak ada tukang jahit. Terus gimana nih cara kita eksplorasi nih? Bisa jadikan bisnis nih. Mungkin kita bisa ciptakan sebuah platform yang untuk mengumpulkan para tukang jahit. Nah, itu dari ide awal. Benar. Jadi teman-teman dari ide itu kumpulkan teman-teman yang satu visi dan misi. Apabila nanti mentok, baik ini pasti mentok nih biasanya kadang-kadang. Itu dia. Benar. Kadang mentok ini dalam arti bahasanya, gue udah lakuin ini nih, tapi bisnis gue kok masih mentok juga. Segera-segera cari mungkin ide-ide kompetisi bisnis, menambah networking. Iya betul. Bisa jadi dari kita ngikuti kompetisi bisnis yang itu pasti banyak di skala nasional ataupun internasional. Yang salah satunya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Dan apabila nanti masih mentok juga, bisa jadi arahan dari para mentor tersebut di program tersebut bisa jadi pivot bisnisnya. Pivot ini dalam arti mengalihkan bisnis utamanya. Itu betul. Jadi dalam arti kita ada contoh kasus kemarin ada startup yang memang marketplace untuk kria. Jadi semacam souvenir, kita akan sebut namanya. Pada saat COVID tentu permintaan turun. Permintaan turun kenapa? Karena souvenir-souvenir mereka
tidak ada permintaan. Permintaan kenapa? Alasan karena tidak ada acara meeting. Iya, betul-betul. Tentu permintaan turun. Mereka modal ada, bahan-bahan kan masih ada. Akhirnya mereka pivot bisnisnya itu membuat bahan baku untuk kayak baju hazmat, kayak masker. Diputar lagi nih. Benar, demi the new ya. Yes, jadi pivot, kita harus pivot, para CEO, founder itu harus pivot apabila mentok idenya. Jadi silakan perluas networking. Itu paling penting, perluas networking. Benar. Jangan males belajar juga ya. Betul. Jangan males cari tahu di internet udah mentok, udah nggak mau lanjutin Benar lagi. sekali. Udah selesai. Akhirnya dijual. Betul. Yang dijual ternyata dikembangin lagi sama orang malah makin bagus, itu yang Betul menjadi sekali. kendala ya. Kendala utama di startup Indonesia Ya. kebanyakan kayak gitu ya Mas ya. Oke Mas Rido, mungkin fokus program untuk gerakan apa tadi? Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini apa nih fokus programnya? Ya, kita pastinya akan mencari, kita masih mencari dan mencari lagi para potensial talenta-talenta startup digital. Karena dari kita kegiatan di tahun yang lalu saja itu masih sangat sedikit. Itu ada sekitar terkumpul startup yang mendaftar sekitar 38 startup. 38 dari tiga provinsi. 3 provinsi. Benar, bayangkan 3 provinsi saja terkumpul 38 startup. Dan di tahun ini untuk ikut program itu baru terkumpul 13 startup. Untuk di tahun ini masih 13 startup. 13 startup. Masih kurang dong. Masih kurang. Nah, ayo makanya. dong Sobat Kominfo nih, mana nih ide berliannya ditunggu ya. Betul, makanya. Dan teman-teman juga mungkin yang sekarang baru berjalan UMKM, UKM itu kan biasanya konvensional. Iya. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila teman-teman punya ide, mungkin jualan bisa jadi beras, bisa menjual talentanya gitu kan. Aku bisa bikin ini loh, bikin pembuatan website atau lain sebagainya. Nah itu bisa jadikan sebuah platform. Bisa bertransformasi digital. Iya. Bisa dipikirkan model bisnisnya seperti apa. Seperti itu. Kebanyakan kan orang ini udah buat bisnis, terus dia mau ke nasional nih. Benar. Aduh, bisnis aku nih kayaknya udah ada yang pakai nih. Ini bisnisnya biasa-biasa aja. Kalau misal aku ke nasional pasti nggak bakalan ada perubahan juga nih. Pasti nggak akan dilirik nih. Betul. Itu yang menjadi PR. Kebanyakan startup di daerah itu. Ya benar. Jadi kita faktanya Mbak Icit ya. Benar sekali itu, kita di tahun lalu itu rata-rata masih ATM. Mungkin masih amati dan tiru. Ya. Benar. Jadi rata-rata ojek online. Gak ada modifikasinya. Ya, belum ada modifikasinya. Jadi rata-rata di kota kabupaten itu ada menciptakan startup, ada 4 dan 5 itu untuk ojek online. Ojek online. Ada juga yang masih basisnya marketplace sayur mayur. Nah, itu dia. Jadi di tahun ini kita masih berharap kita lagi memberikan insight-insight terbaru bagi teman-teman kita, baik itu dari wilayah Riau, Sumatera Bengkulu, masih bisa loh ada permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi tidak hanya melulu di marketplace ojek. Iya. Tidak hanya untuk jualan-jualan marketplace. Di Riau dulu ada. Betul sekali. Tapi sekarang kayak udah hilang. Udah gak ada. Makanya. Kenapa? Pada saat memang mungkin terkenal di provinsi asalnya, kota kabupaten. Tapi pada saat kita sharing ke luar, bisa jadi ke Sumatera, ke Jawa, itu bakal, kalau tidak ada diferensiasi perbedaan bisnisnya di antara bisnis yang kompetitor, itu pasti akan mati. Betul sekali. Itu menjadi banyak kendala. Benar. Tapi ada yang belum berusaha udah mikirnya ke sana. Nah, itu dia harus diubah. Betul. Mindsetnya itu. Makanya itu. Diharapkan di program kita itu kita ada nama aplikasi 1000 Startup Digital. Jadi di 1000 Startup Digital ini ada konten-konten video, konten-konten narasi dari para mentor nasional yang mana berisi tentang skill set dan mindset. Itu lengkap tuh. Lengkap semua. Jadi Mbak Icu tinggal download di Play Store dan App Store. Di situ lengkap semuanya. Jadi kita dari Kementerian Kominfo RI pengen merubah mindsetnya para calon founder. Itu yang paling penting. Mindsetnya. Itu yang paling pertama ya. Iya. Karena kalau dipikir-pikir kita ini anak-anak sekarang ini idenya berlian loh. Banyak sebenarnya idenya. Cuma mindsetnya aja sama mental. Ya. Mental startup itu yang belum didapat sekali. Mereka. Tapi kalau ide mereka banyak gitu. Ya, hanya itu aja. Betul. Kayaknya. Jadi benar sekali Mbak Icut. Jadi ada semacam istilah kalau mengembangkan startup di kita itu berdarah-darah. Iya, benar sekali, benar sekali. Kenapa? Karena kalau teman-temannya sudah tidak sepaham,
tidak sepakat lagi tentang visi misi yang startupnya mungkin sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, ya terpaksa pecah. Iya. Benar sekali. Dan dia sebagai founder utama tentu harus memikirkan lagi. Mencari tim lagi. Betul. Pemikiran itu. Iya. Dan paling-paling kalau memang bisnisnya tidak berjalan lagi ya pivot terpaksa. Iya. Daripada tutup bisnisnya. Benar. Kebanyakan pivot juga ya yang di Indonesia ini ya. Iya. Nah untuk tujuan yang ingin dicapai ini apa sih? Kalau tujuan sebenarnya sesuai dengan programnya 1000 startup digital, kita ingin tercapai dari seluruh Indonesia itu 1000 startup. 1000 startup. Nih dibutuhkan loh. Betul. 1000 startup. Jadi ayo kembangkan ide-idenya gitu kan. Bener. Kuatkan lagi mentalnya, berdarah-darah gak apa-apa, yang penting di akhirnya sukses. Sukses banget. Karena memang dibutuhkan 1000 startup loh di Indonesia. Benar. Nah itu gak difokuskan di kota Jakarta aja. Tidak. Tapi di seluruh pulau ya. Nah gimana nih Sobat Kominfo nih yang mau bergabung nih, ayo. Nih udah bakalan dikasih mentor-mentor juga yang terbaik. Betul. Gitu kan. Kalau dulunya kita harus berjalan sendiri, yang memang kalau mau mencari sesuatu harus kita cari sendiri gitu kan. Mau bertanya juga agak sulit, sekarang udah mulai gampang bertanya ya. Betul. Nah. Jadi kita di rangkaian program kita Mbak Icut, ada banyak. Jadi mungkin boleh aku sebutkan, itu ada program roadshow. Program roadshow ini program untuk pengenalan apa itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Di sini kita hadirkan juga speaker-speaker nasional. Jadi kemarin kita ada hadirkan startup Botika, ada kita startupnya Bizer untuk yang memang fokus ke crowdfunding, ke AI juga kita hadirkan juga. Terus nanti di program roadshow ini ada diskusi panel. Jadi teman-teman, sobat-sobat itu bisa langsung bertanya nih ke para mentornya, mentor nasionalnya. Silakan. Apakah butuh motivasi atau pertanyaan ada permasalahan apa yang menjadi hambatan di startupnya, bisa bertanya di program roadshow. Misalnya di program Hack for ID, itu yang udah terlaksana kemarin di Sekolah Dharma Yuda, itu kegiatannya offline. Jadi kegiatan 2 hari penuh. Ramai yang ikut dari? Ramai, ada sekitar 50 peserta. Jadi Mbak Icut di program itu di hari pertama kita teman-teman startup digital ini dampingi untuk temanya problem sprint. Problem sprint. Jadi problem itu teman-teman ini dampingi, benar nggak permasalahan startupnya? Tadi persoalan tadi yang di awal tadi, mungkin masalah tukang jahit. Iya. Itu kita validasi sama-sama seharian penuh. Kita datangkan mentor nasional 1 hari. Di hari kedua itu solution sprint. Solution, jadi kita validasi nih. Solusinya. Yang diusulkan oleh teman-teman startup tadi, idenya apa, solusinya kita validasi, benar nggak? Atau jangan-jangan benar bukan itu solusinya? Ada solusi lain. Nah itu kegiatan offline. Setelah Hack for ID itu ada kegiatan Hack Sprint online. Itu nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus. Benar, di Hack Sprint ini kegiatan 1 bulan penuh. Yang mana nanti tidak hanya problem sprint, ada solution sprint, kita ada namanya market validation. Kita dampingi. Kita sediakan template-nya, kita arahkan teman-temannya ini untuk market research. Kalau hal-hal kayak itu biasanya mereka kan harus ke Jakarta dulu ya. Benar, hadir gitu. Benar, ini kita udah ada timnya, kita ada untuk enablernya, untuk mendorong teman-teman, sobat-sobat untuk mengikuti di program 1000 Startup Digital. Jadi tunggu apa lagi gitu. Ini kita butuh nih 1000 startup. Betul. Gitu. Udah dihadirkan lagi ke daerahnya teman-teman. Tinggal sobat-sobat gimana memberikan idenya gitu kan, memperkenalkan ini apa sih namanya kalau startup itu apa ya, produknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala udah ada mentornya. Betul. Udah bisa sharing solusi ya. Udah keren kan gitu. Benar. Jadi nggak perlu lagi mental-mental yang zaman-zaman dulu yang takut ini begini begitu, nggak perlu lagi. Tinggal gimana kita gerakin tim nih, kita udah ada program nih, kita udah ada produk nih, juga udah ada mentornya, tinggal dicari gitu aja ya. Betul sekali. Sudah sangat-sangat dipermudahkan. Betul. Udah ada di wilayah Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Bengkulu nih, so langsung di tangannya oleh Mas Rido nih. Jadi tinggal dihubungin aja ya. Nah tujuan untuk progresnya ini apa? Udah sampai mana progresnya? Kalau kita alhamdulillah kita
dari awal kemarin kita udah audiensi dengan Gubernur Pak Samsuar. Kita udah lanjutkan roadshow di beberapa tempat, yaitu di kampus PCR, Politeknik Kampar, dan Politeknik Bengkalis. Untuk di bulan Agustus kita nanti akan adakan, ini spoilernya sedikit, kita akan roadshow di Universitas Terbuka Pekanbaru online. Oke, UT. Benar, UT Pekanbaru. Dan nanti kita di bulan Agustus awal itu akan kegiatan di tanggal 1 dan 2, kegiatan Hack for ID di Politeknik Caltech Riau. Dicatat nih ya sobat ya, dicatat. Benar. Jadi kita buka secara online pendaftarannya secara nasional. Online dan nasional. Benar. Wow, luar biasa sekali ini Mas Rido ya. Iya. Ini memang peluang-peluang besar nih buat teman-teman di bulan ini dan di bulan Agustus ya. Nah tuh, berarti berapa persen nih progresnya nih untuk di Riau sendiri dulu deh? Kalau di Riau sendiri itu kita masih sekitar, karena udah programnya udah berjalan, roadshow kita udah mulai beberapa lokasi udah 60%. 60%. Untuk penyelenggaraan, karena kita program tiap tahun itu sampai Desember 2023. Dan itu nanti kegiatan keseluruhan Mbak Icut ditutup dengan regional demo day. Regional demo day. Demo day. Game mode. Demo day. Okay. Jadi regional demo day ini teman-teman startup founder itu tidak hanya didampingi dan dibina saja, tapi nanti kita sediakan waktu, kita undang para unsur Pentahelix. Pentahelix ini kan dari pemerintah, industri, dari komunitas. Jadi teman-teman startup ini langsung kita kasih kesempatan pitching. Wow. Pitching itu selama 5 menit mempresentasikan ide startupnya. Nah, peluang banget. Ini ditonton banyak, rame nih. Ramai. Jadi bisa jadi kesempatan untuk memaparkan idenya. Bisa jadi dari pemerintah sendiri sangat butuh idenya. Gitu. Ataupun bisa jadi kita ada juga ngundang investor lokal dan nasional. Bisa jadi ada yang link and match. Iya. Benar. Sekalian business matching dong. Iya juga. Nah itu ini dia. peluang banget nih. Betul. Nanti setelah pulang ini mikirin ide apa ya mau dibuat ya. Gak mungkin gak ada ide. Anak zaman sekarang semua kalau dibilang dunia terbuka nih buat kalian gitu. Betul. Ya kan. Jadi ya sangat dibutuhin ya Mas Rido ya. Kok shock gitu ya Icet dengernya ya. Karena peluangnya gede sekali gitu. Kenapa gak dicoba? Dicoba aja dulu gitu. Mumpung lagi ada mentornya, mumpung masih bisa bertanya ya dengan yang ahlinya gitu. Itu di bulan Agustus nanti. Kalau untuk kegiatan roadshow kita masih terus berjalan sampai akhir tahun. Oke. Jadi kita mungkin tidak hanya di Riau saja, mungkin teman-teman yang ada di Riau bisa gabung di kegiatan roadshow yang ada di Bengkulu pun bisa di Sumatera Barat juga bisa. Karena kita tiap bulan itu adakan minimal 2 kali roadshow. Online. Kalau Hack for ID tadi kita offline itu diadakan di tanggal 1 dan 2 Agustus. 1-2 Agustus ya, ingat di PCR. Jangan sampai lupa. Nah untuk startup di Riau sendiri kan udah berapa bulan Mas Rido di sini? Kalau di Riau sendiri kita kan mulai program di bulan Maret sudah mulai. Bulan Maret. Betul. Udah adakah startup di Riau yang kira-kira oke, nih bisa nih gitu? Ada. Jadi ada sekitar 5 dan 6 startup yang sudah mendaftar di program Hack for ID kemarin dan lanjut nanti di program Hack Sprint. Itu ada sektornya dari marketplace juga ada, untuk gym, untuk kesehatan juga ada, untuk ke edukasi itu juga ada, untuk ke agribisnis juga ada. Ternyata lengkap juga ya, walaupun masih sedikit nih. Aduh gimana sih Sobat Riau nih. Jadi kesempatan masih terbuka. Masih terbuka lebar nih. Ayo dong langsung aja. Gak usah malu-malu. Kadang aduh ya itu kayak tadi mindset mereka belum. Mentalnya belum gitu. Padahal ya dicoba aja dulu gitu. Kalau startupnya emang harus berani coba ya. Berani coba. Jangan ini kita punya ide tapi mundur-mundur. Aduh kebanyakan ngeluh. Betul. Jadi susah, nggak bakalan berkembang startupnya. Startup tuh harus, ayo kalau ada langsung aja gitu. Kalau kurang belajar, kalau apa butuh motivasi cari gitu motivasi yang tepat ya Mas Rido ya. Nah untuk bisa bergabung di startup, untuk bisa bergabung di gerakan nasional 1000 startup digital itu gimana sih Mas Rido? Oke, jadi teman-teman, sobat-sobat, apabila ingin bergabung di gerakan nasional 1000 startup digital, pastinya nih menyampaikan nih Mbak Icet ya, programnya gratis Mbak Icet. Free. Jadi mulai dari awal kegiatan roadshow, dari kegiatan Hack for ID, kegiatan Hack Sprint online, bootcamp online, kegiatan regional demo day itu free, tidak dipungut biaya sama sekali. Pastinya teman-teman, sobat-sobat kita harapkan dibuka diawali dengan mendownload aplikasi 1000 Startup Digital. 1000 Startup Digital. Nah, jadi di 1000 Startup Digital ini Mbak Icut bisa diisi, silakan diisi profil dari para foundernya.
Nanti itu ada semacam kuesioner pertanyaan singkat yang akan menentukan founder ini apakah kategori hacker, hustler, ataupun hipster. Hipster ini biasanya untuk yang bagian desainer, kalau hustler itu bagian bisnisnya. Bisnis, Kalau hacker itu pasti bagian IT. Iya. Benar. Nah, nanti setelah isi profil, memilih kategori tadi, silakan akses ke workshop. Nah, jadi workshop ini teman-teman akan ditempa, diisi, di set ulang mindsetnya, skill setnya, apa itu tentang startup digital, apa itu tentang finansial, apa itu tentang startup journey, dan lain sebagainya. Harus belajar. Benar. Jangan kita membangun startup itu enggak yang ya udah aku punya ide nih udah selesai gitu. Enggak, tapi harus belajar terus dan belajar terus ya Mas Ridho ya. Oke, nah Sobat Kominfo gimana nih? Seru gak sih kalau kita berbicara startup? Tapi untuk inti-inti sarinya nanti bisa langsung aja hubungin Mas Ridho ya Mas Ridho ya. Mumpung beliau lagi di Provinsi Riau nih. Jadi dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk teman-teman yang memiliki bisnis dan ide yang menarik nih. Langsung aja ya ikutin Gerakan Nasional 1000 Startup. Nah mungkin Mas Ridho mau memberikan kesan dan pesan untuk Sobat Kominfo. Baik, terima kasih Mbak Ecut. Jadinya teman-teman, sobat-sobat, kita sudah ada program keren, program bagus dari Kementerian Kominfo RI yang mana untuk mendampingi dan membina teman-teman startup digital melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Jadinya tetap konsisten, motivasi diri sendiri untuk ikut serta di kegiatan ini. Harapan kita adalah teman-teman ikut dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ini programnya gratis. Program ini juga langsung dibina oleh Kementerian Kominfo RI dan nanti akan dijumpakan dengan para investor lokal. Dan kalau kita tagline-nya Indonesia Maju mulai dari kamu. Oke, terima kasih Mas Ridho. Nih udah mau main-main nih ke podcast kita nih, memberikan sebuah motivasi dan inovasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya terus saksikan podcast Diskominfo Provinsi Riau. Saya Duci Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.